Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Suaiba Maulida. Saya dari kelas PBAJ akan mempresentasikan tentang makalah studi Al-Quran, kajian Al-Quran dan karakteristiknya. Oke, langsung saja memasuki bab pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah secara lughah dan yang kedua adalah secara istilah. Secara lughah atau secara bahasa, menurut Al-Lihyani bahwasanya Al-Quran itu memiliki berasal dari masdar qoro'a yang artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran ini di dalamnya terdapat kalam-kalam yang diperuntukkan untuk dibaca oleh umat muslim. Yang kedua adalah menurut istilah oleh Syekh Abdul Karim bahwasannya Al-Quran ini memiliki pengertian kalam yang diturunkan sebagai mukjizat dengan suratnya atau yang lebih pendek darinya yang diganjar sebagai ibadah dengan membacanya. Jadi menurut Syekh Abdul Karim ini adalah Al-Quran ini kalam-kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat bagi umat manusia, dan apabila seseorang itu membacanya maka diganjar pahala. Oke, dari pengertian Al-Quran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Al-Quran memiliki pengertian yang pertama adalah kalam Allah, yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara tawatur. Kemudian Al-Quran ini datangnya untuk menantang orang-orang Arab. Jadi pada saat Al-Quran diturunkan, pada saat itu di bangsa Arab sana sedang mengalami masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Kemudian selanjutnya bahwasannya yang membaca Al-Quran ini adalah mendapatkan pahala. Kemudian memasuki karakteristik Al-Quran. Al-Quran ini yang pertama, karakteristik Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran sebagai kalam ilahi, dan yang kedua adalah Al-Quran kitab suci yang menjadi mukjizat. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Selanjutnya Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Bahwasanya keberadaan Al-Quran ini akan terpelihara sampai akhir zaman nanti. Kemudian Al-Quran sebagai penjelas. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak penjelas-penjelas ya, dari ahkam-ahkam dan lain-lain, saintek, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Jadi sampai akhir zaman nanti Al-Quran insya Allah tidak akan musnah. Kemudian nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Kitab. Al-Kitab ini di dalamnya berisi ilmu pengetahuan dan sains-sains kayak gitu. Jadi di dalam Al-Quran ini tidak hanya mengandung hukum-hukum saja, tetapi di dalamnya juga ada ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Mubin. Al-Mubin ini adalah penjelas. Penjelas mungkin penjelas dari peristiwa masa lalu ataupun ahkam-ahkam yang membutuhkan penjelasan atau suatu keadaan yang membutuhkan penjelasan. Kita bisa menggunakan referensi Al-Quran sebagai penjelasnya. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan ini berarti pembeda. Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Karim Al-Quran yang mulia. Ar-Rahmah adalah rahmat bagi seluruh umat. Kalam berisi kalam-kalam Allah. Syifa sebagai obat. Mau'idah sebagai berisi nasihat. Kemudian zikir sebagai berisi nasihat. Maudah berisi nasihat, zikir, mubarak, al-ali, al-hikmah, kemudian an-nur.
Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.